Selamat pagi. Selamat ulang tahun Budia dan teman-teman. Jadi kita di sini tadi kita udah naik Transjakarta, sekarang kita udah sampai Monas. Terus tanpa berlama-lama lagi, ayo kita jalan ke Monasnya langsung. Betul. Oke, halo guys. Sekarang kita udah di pintu masuk Monas. Mau masuk ke mana aja, Lis? Kita ke museumnya Iya, ya, guys. kita nggak bisa ke atas karena masih dipakai buat TNI juga ya guys. Oke guys, kita langsung aja masuk ya guys. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi kami di sini sudah bersama Kak Sena. Dan tujuan kami di sini adalah untuk mewawancara Kak Sena untuk kami dapat mengulik informasi tentang pembangunan Monas ini. Nah Kak, izinkan kami bertanya. Untuk pertanyaan yang pertama adalah Monas itu didirikan kapan sih Kak? Monas ini dibangun tanggal 17 Agustus tahun 1961. Berarti itu udah lama banget ya Kak? Oh pasti dong. Jadi mungkin ada sangkut pautnya juga ya. Monas ini dibangun tanggal 17 Agustus tahun 1961 sampai 1967. Sejarahnya sih kayak gitu. Nah itu dalam berarti waktunya sorry yang waktu 6 tahun ya. 6 tahun tuh Monas menghabiskan biaya sebesar 7 miliar rupiah. 7 miliar rupiah itu merupakan sumbangan dari masyarakat Indonesia terdahulu, jadi kayak gitu. Nah kalau 7 miliar ya, tahun 61 kalau dikonversikan ke mata uang yang sekarang nih 2024, itu nilainya sekitar 3.000 sekian triliun. Kayak gitu. Jadi ya itulah Monas dibangun ya. Kemudian yang mendasari pembangunan Monas itu apa sih Kak? Monas, yang mendasari ya? Yang mendasari pembangunan Monas mungkin menurut Bung Karno aja ya, karena Monas kan dibangun oleh Insinyur Soekarno ya. Jadi beliau pengen ada sebuah monumen yang bisa menunjukkan kemegahan Indonesia ya, bahwa Indonesia tuh bangsa yang besar. Terus juga ada beberapa simbol yang menunjukkan untuk memperingati Hari Proklamasi dan juga mengenang jasanya para pahlawan kayak gitu. Ya itu yang mendasar. Berarti yang meresmikan pendirian Monas ini Insinyur Soekarno ya Kak? Kalau peresmiannya sih saya kurang tahu ya, karena nggak ada yang namanya sejarah tuh Monas diresmikan gitu. Karena kan pembangunan Monas ini sempat terhenti juga tuh waktu di 1965 masalah komunis DPKI ya. Jadi belum sempat diresmikan, jadi Monas langsung berjalan begitu aja. Nah di tahun 1975 itu baru dibuka untuk umum ya, tapi itu sama sekali belum ada peresmian yang benar-benar resmi ya. Kan dibuka untuk umum itu oleh gubernur yang menjabat pada saat itu, yaitu Bapak Ali Sadikin. Gitu Pak. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ini banyak yang bertanya-tanya nih, dan kita juga penasaran. Nah Kak, kenapa bahan dasar obor Monas itu terbuat dari emas Kak? Ini mungkin saya koreksi dikit ya. Bahan dasar lidah api yang dimaksud kan? Lidah api yang di puncak Monas. Jadi bahan dasarnya itu bukan emas yang seperti mungkin masyarakat banyak tahu ya. Kiranya tuh emas aja. Padahal bahan dasarnya itu perunggu. Perunggu tuh beratnya 14,5 ton. Baru dilapis oleh emas seberat 50 kg. Jadi emasnya itu cuma 50 kg. Bahan dasar, kalau ditanya bahan dasar ya mungkin bisa dibilang juga itu perunggu. Itu 14,5 ton itu. Gitu. Sama kalau boleh tahu, kalau Kakak tahu ini ya, itu tuh diangkutnya untuk dibawa ke atas itu menggunakan apa sih Kak? Waduh, itu arsip sejarah pembangunan ya. Mungkin kalau dulu tuh teknologinya seperti apa, saya juga kurang tahu sih. Jujur belum lihat juga kalau blueprint pembangunan atau sejarah-sejarah dokumentasi pembangunannya. Ya mungkin gimana ya? Gak tahu sih teknologi. Belum tahu ya Kak? Sih, tapi iya oke. Ya bisa lah pasti. Mungkin ada beberapa part gitu. Jadi nggak langsung 14,5 ton tuh diangkat utuh ke atas. Mungkin ada dibagi beberapa part kayak gitu. Oke Kak. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, apa sih Kak yang kira-kira membuat Monas itu istimewa gitu? Apa yang membuat Monas istimewa? Utamanya kayaknya sih harusnya nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya ya. Nah, jadi kayak ada nilai-nilai edukasi nih dari teman-teman, mungkin adik-adik juga yang masih belajar, yang pengen tahu nih kenapa sih kok bisa ada bangsa Indonesia, kenapa nih. Nah di sini tuh bisa dijelasin ada di Museum Sejarah Nasionalnya ya.
Itu ada 51 diorama yang menggambarkan sejarah masyarakat Indonesia dari zaman purba hingga masa Orde Baru. Jadi kayak gitu. Nilai-nilai apa tadi namanya? Yang berharga masa apa? Yang istimewa ya. Ya istimewa, nilai istimewa dari Monumen Nasional ya itu sendiri mungkin. Nah, dari mulai arsitekturnya juga istimewa, terus kayak pembangunannya, bahannya itu juga bisa disebut sih istimewa. Tapi ya kalau nilainya ya itu tadi sejarahnya. Pak. Untuk pertanyaan berikutnya nih, peristiwa penting apa aja sih yang udah kejadian di Monas gitu? Peristiwa penting yang terjadi di Monas. Mungkin annual eventnya ya. Annual eventnya tuh kita pasti ada namanya upacara ya. Upacara 17 Agustus. Itu pengibaran bendera di istana. Prosesinya tuh dari Monas juga. Pengambilan benderanya dari sini. Diangkut oleh Paskibraka, tim Paskibraka itu bawa naik kereta kencana diantar ke Istana Negara. Jadi kayak gitu. Nah, untuk mungkin yang sekarang yang terdekat ya nanti di tanggal 5 Oktober itu kan ada HUT TNI. Nah, HUT TNI juga acaranya di sini juga. Makanya kalau ditanya peristiwa-peristiwa penting ya seperti itu pasti terjadinya di sini. Tercatat juga ada dokumentasi. Oke nih. Berikutnya asal usul pembentukan Museum Monas tuh apa sih? Asal usul pembentukan museum yang ada di sini ya. Asal usul pembentukannya ya itu tadi Bung Karno bukan cuma ingin membangun sesuatu yang megah tapi juga bernilai. Ada nilai-nilai sejarah, ada nilai-nilai edukasi yang bisa diakses generasi yang akan datang. Karena itu tadi ya tujuan Monas dibangun itu yang pertama untuk memperingati Hari Proklamasi karena dibangunnya juga tanggal 17 Agustus juga kan. Sama kemudian yang kedua untuk memperingati jasa para pahlawan. Kayak tadi tuh contohnya lidah apinya. Lidah apinya tuh kan menggambarkan semangat pejuang yang tidak pernah padam kayak gitu. Kemudian ya itu tadi untuk mendidik generasi sekarang dan yang akan datang. Bung Karno bilangnya seperti itu. Kemudian yang terakhir baru sebagai sarana eduwisata. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu mengapa Monas itu didirikan di Jakarta, Kak? Kenapa Monas didirikan di Jakarta? Karena dari dulu ya Jakarta sebagai pusat ibu kotanya Indonesia. Ya mungkin kalau sekarang sejarahnya udah berubah, tapi kalau dari dulu sampai pembangunan ya sebelum pembangunan Monas, Jakarta adalah pusat sentralnya nih Indonesia atau disebut dulu Nusantara ya. Jadi kenapa juga Belanda lebih milih base-nya tuh di sini ya karena itu tadi lokasinya strategis. Bisa diakses dari segala penjuru ya. Ya mungkin kayak gitulah. Oke. Apakah pernah terjadi pembangunan ulang pada Monas ini kan katanya dulu kan sempat terhenti. Apa mungkin ada penggantian struktur Monas yang lainnya? Ada sih kalau nggak salah yang terbaru itu tapi bukan di Tugunya ya. Di area kawasannya di tamannya. Itu ada beberapa perubahan, bukan perubahan sih. Pengembalian pembangunan seperti blueprint di awal ya karena kan blueprintnya tuh banyak bukan cuma Tugunya tapi kawasannya juga. Nah itu ada beberapa area kawasan yang dikembalikan ke desain awalnya maka bisa dibilang dilanjutkan pembangunannya kayak gitu. Oke. Kalau begitu berapa lama Monas dilakukan pembangunan ya, Kak? Monas yaitu dari tahun 1961 sampai 1967 berarti ya 6 tahun pembangunan itu rampung. Oke. Dan untuk pertanyaan terakhir itu kira-kira kalau Kakak tahu siapa arsitek yang merancang pembangunan Monas ya? Arsiteknya namanya Bapak Sudarsono. Bapak Sudarsono. Iya, Bapak Sudarsono. Timnya tuh ada lagi penasihat pembangunan itu bernama Bapak Ruseno. Gitu. Kalau ide atau gagasannya untuk pembangunan Monas itu dari Bapak Sarwoko Martokusumo. Jadi Sarwoko ini punya ide nih untuk membangun suatu monumen untuk mengenang tadi. Nah, diberilah ide ini disampaikanlah ke Insinyur Soekarno karena Insinyur Soekarno juga sama nih memikirkan hal yang sama maka muncullah ini ide pembangunan Monas juga kayak gitu. Oke, kalau begitu mungkin sekian saja presentasi wawancara kami pada hari ini. Ya terima kasih juga sama kakaknya udah membantu kita semua buat wawancara kali ini dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Semoga untuk kedepannya Monas ini lebih maju lagi, lebih bisa asri lagi, banyak orang yang datang. Terima kasih.